Apa tujuan utama Dinas Pendidikan Sulawesi Selatan melaksanakan Pilketos secara serentak? Sama-sama memahami bahwa pemilih pemula terbanyak itu ada di siswa kita pada tingkat satuan pendidikan menengah atas, dalam hal ini SMA, SMK sederajat. Ya, saya kira teman-teman dari KPU Kabupaten Luwu Timur juga melihat bahwa bagaimana antusiasme anak-anak kita, bagaimana mereka mempersiapkan pemilihan ketua OSIS, sangat bagus kalau dilakukan secara serentak setiap tahun supaya pendampingan yang dilakukan oleh KPU ini dapat juga dievaluasi bagaimana untuk kedepannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai teman pemilih, kembali lagi bersama saya Febriza Safira, host podcast KPU Kabupaten Luwu Timur. Hari ini kita akan membahas bagaimana Pilketos menjadi pengalaman nyata untuk siswa dalam belajar berdemokrasi lewat tema kita hari ini, yaitu dari Pilketos ke Pemilu. Nah, dan tentunya kita telah kedatangan narasumber yang berperan langsung dalam pelaksanaan program tersebut, yaitu Kepala Cabang Dinas Pendidikan Wilayah 12, Pak Ismail MED. Selamat datang Pak, bagaimana kabarnya hari ini? Alhamdulillah, kabar baik. Alhamdulillah. Ya. Baik Pak, sebelum kita masuk ke inti pembahasan, bisa mungkin Pak Kacap memperkenalkan diri terlebih dahulu, sekaligus menyapa teman pemilih yang sedang menonton. Ya, baik ya. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, selamat siang, salam sejahtera. Ya, perkenalkan saya Dr. Andes Ismail MED, Kepala Cabang Dinas Pendidikan Wilayah 12, Kabupaten Luwu Timur dan Kabupaten Luwu Utara. Ya, Oke, terima kasih Pak Kacap. Kita masuk ke topik utama kita hari ini. Seperti yang kita ketahui, Pilketos SMA dan SMK se-Sulawesi Selatan tahun ini dilakukan secara serentak. Dan ini pertama kali, betul ya Pak? Ya, betul. Dilakukan secara serentak. Ya. Nah, kemarin dilaksanakan pada tanggal 29 September 2025. Nah, termasuk di dua daerah dalam wilayah 12, yaitu Kabupaten Luwu Timur dan Kabupaten Luwu Utara. Baik, kita masuk pertanyaan pertama Pak. Sebenarnya, ide awal dari pelaksanaan Pilketos serentak ini berasal dari mana? Ya, saya kira kita berterima kasih kepada Kepala Dinas Pendidikan Provinsi Sulawesi Selatan, sehingga Pilketos secara serentak di Sulawesi Selatan itu digagas oleh beliau Pak Iqbal Najamuddin, dan itu memang punya hal yang sangat berdampak bagi siswa kita di Sulawesi Selatan. Ya. Jadi penggagasnya adalah Pak Kadis Pendidikan Provinsi Sulawesi Selatan, Pak Iqbal Najamuddin. Ya. Baik Pak, jadi kita lanjut ke pertanyaan berikutnya. Nah, apa tujuan utama Dinas Pendidikan Sulawesi Selatan melaksanakan Pilketos secara serentak, dan sejauh mana kegiatan ini bisa menjadi sarana pendidikan demokrasi bagi siswa sebagai pemilih pemula? Ya. Saya kira kita sama-sama memahami bahwa pemilih pemula terbanyak itu ada di siswa kita pada tingkat satuan pendidikan menengah atas, dalam hal ini SMA, SMK sederajat, sehingga tujuan daripada Pilketos serentak ini itu memberikan pendidikan politik bagi siswa-siswa kita, bagaimana mereka berdemokrasi, bagaimana mereka menyalurkan aspirasi mereka terhadap ketentuan pemilihan yang mereka lakukan di satuan pendidikan masing-masing. Ya. Luar biasa Pak, penjelasan yang sangat komprehensif. Memang benar bahwa pembelajaran demokrasi harus dimulai sejak dini. Ya, nah, kami juga melihat ada kolaborasi antara Dinas Pendidikan Sulawesi Selatan dengan KPU Provinsi Sulawesi Selatan, kemudian dilanjutkan oleh Cabang Dinas Wilayah 12 bersama KPU Kabupaten Luwu Timur. Nah, menurut Bapak, sejauh mana peran KPU dalam mendampingi pelaksanaan Pilketos serentak kemarin? Iya, saya kira kita juga tetap Bapak sangat berterima kasih kepada KPU Provinsi Sulawesi Selatan karena telah ada kerjasama MOU antara
Dinas Pendidikan Provinsi dengan KPU Provinsi, dan itu ditindaklanjuti oleh KPU tiap kabupaten kota selatan. Sehingga khusus untuk Kabupaten Luwu Timur berkoordinasi dengan kami selaku cabang Dinas Pendidikan wilayah 12 yang mengkoordinir wilayah SMA dan SMK, dan itu sangat sangat aktif dan melakukan koordinasi, sehingga alhamdulillah dari pengalaman kami berdampingan dengan KPU melaksanakan pilkada ini itu sangat luar biasa ya. Tentu kesempatan ini kami berterima kasih kepada KPU Kabupaten Luwu Timur ya. Iya. Oke, baik Pak. Ternyata pendampingan KPU memberikan dampak yang cukup signifikan dalam proses pembelajaran demokrasi bagi siswa atau biasa disebut dengan pemilih pemula. Betul. Pertanyaan selanjutnya Pak. Jika kita melihat langsung kondisi sekolah-sekolah di wilayah 12, bagaimana antusiasme siswa dalam mengikuti Pilketos serentak kemarin? Iya, saya kira teman-teman dari KPU Kabupaten Luwu Timur juga melihat bahwa bagaimana antusiasme anak-anak kita, bagaimana mereka mempersiapkan pemilihan ketua OSIS, mulai dari pembentukan bagaimana diistilahkan sana panitia pemilihan, ada yang menggunakan semacam komisi di satuan pendidikan masing-masing, dan itu sudah mereka persiapkan jauh-jauh hari sebelumnya dengan pendampingan dari KPU, dari cabang dinas, dan dari para wakil kepala sekolah urusan keiswaan untuk mempersiapkan pemilihan ketua OSIS serentak ini sehingga bisa berjalan dengan secara maksimal sesuai dengan harapan dari pemerintah provinsi. Ya, alhamdulillah Pak ya. Kemarin juga saya sempat turun langsung melihat bagaimana adik-adik antusiasnya dalam melaksanakan Pilketos ini. Itu kemarin saya di SMA 14 Luwu Timur. 14 ya. Iya Pak. Nah, kita melihat tahapan Pilketos kemarin sangat mirip dengan tahapan pemilu Pak. Mulai dari pendaftaran, kampanye, dan debat calon kandidat hingga pemungutan suara. Nah, menurut Bapak, apa sebenarnya yang diharapkan Dinas Pendidikan dengan tahapan yang hampir sama dengan pemilu dan pemilihan kemarin? Ya, saya kira di satuan pendidikan nanti kan anak-anak kita setelah tamat nanti mereka akan berhadapan dengan dunia nyata. Dunia nyata ini yang mereka sudah lihat sekarang bagaimana pemilihan atau pilkada secara langsung, sehingga hal-hal yang ada di dunia nyata itu dilakukan pendampingan atau pendidikan di satuan pendidikan, mulai daripada pemilihan, kemudian ada semacam debat di situ, dan memang pada saat debat itu ya kita melihat bagaimana kesiapan anak kita di dalam mengikuti event ini ataukah mengikuti pemilihan ini, dan mereka sangat antusias. Ya, ada memang yang mungkin mempersiapkan jauh-jauh hari sebelumnya, mungkin ada yang mau lihat style atau gaya dari beberapa pemimpin yang mereka kagumi, dan itu mereka aplikasikan ketika mereka dalam melakukan debat itu. Oke, betul sekali Pak. Jadi pembelajaran yang langsung dipraktikkan seperti pelaksanaan Pilketos kemarin itu pasti jauh lebih terasa manfaatnya bagi siswa kemarin. Ya, betul ya. Nah, dari beberapa tahapan Pilketos kemarin, Pak, debat calon kandidat menjadi hal yang paling menarik. Ya. Dari pandangan Bapak, apakah para calon ketua dan wakil ketua OSIS benar-benar mempersiapkan diri dengan baik saat debat? Ya, dari pantauan kami memang ada calon ketua OSIS yang betul-betul mempersiapkan diri dengan baik dalam menghadapi debat bersama dengan pasangannya. Ada juga mungkin menganggap bahwa biasa-biasa persiapannya, mungkin dia sudah punya pengalaman yang mumpuni untuk berbicara di depan umum, untuk menyampaikan pendapat, untuk menyampaikan aspirasi, sehingga ada memang beberapa tempat menurut laporan dari teman-teman juga bahwa pada saat debat itu cukup hidup, karena ya seperti dengan debat-debat pilkada itu ada mereka juga mempersiapkan tim, ada tim sukses ya, ada yang mendamping mereka, pokoknya ya miriplah dengan pemilu yang ada di kabupaten yang mereka saksikan seperti itu. Ya. Oke, baik, seperti itu ya Pak. Persiapan yang baik tentu menunjukkan kualitas calon pemimpin yang baik. Ya, saya kira begitu. Kira-kira menurut Pak Kacap nih, apakah Pilketos serentak seperti ini sebaiknya terus dilakukan setiap tahun, dan apakah KPU harus tetap dilibatkan? Ya, kalau menurut saya kira memang sangat
bagus kalau dilakukan secara serentak setiap tahun supaya pendampingan yang dilakukan oleh KPU ini dapat juga dievaluasi bagaimana untuk kedepannya. Sehingga memang untuk setiap event-event berikutnya nanti itu Pilketos itu setelah mereka mengetahui bagaimana mekanisme, bagaimana proses yang dialami oleh pemilihan ketua OSIS itu bisa diaplikasikan nanti pada pilkada atau pileg di tempat tinggal masing-masing. Jadi saya kira itu sangat bagus kalau dilanjutkan. Demikian pula teman-teman dari KPU juga itu dapat menyasar anak-anak kita ini yang selaku pemilih pemula itu punya kesempatan yang besar lagi untuk memberikan pendidikan politik kepada mereka bagaimana hidup dalam berdemokrasi itu. Ya. Terima kasih Pak, pandangan yang sangat bijak. Semoga pelaksanaan tahun-tahun berikutnya dapat berjalan lebih baik dari sebelumnya. Nah, ini ada pertanyaan terakhir Pak. Sebagai Kepala Cabang Dinas Wilayah 12 yang membawahi Luwu Timur dan Luwu Utara, apa harapan Bapak untuk masa depan demokrasi di kalangan pelajar sebagai generasi penerus bangsa? Ya, harapan kami selaku Kepala Cabang Dinas Pendidikan Wilayah 12, semoga harapan-harapan yang para pendiri bangsa itu dapat diaplikasikan kepada para siswa sekalian dan ini menjadi pembelajaran yang sangat bagus untuk melangkah menuju masa depan yang lebih bagus. Ya. Terima kasih banyak Pak atas pandangan dan harapan Bapak yang sangat inspiratif. Semoga pesan Bapak dapat menjadi motivasi bagi para pelajar untuk lebih aktif dan bijak dalam berpartisipasi di kehidupan demokrasi. Nah, sebelum kita tutup podcast ini, saya persilahkan kepada Pak Kacap memberikan kata penutup sekaligus pamit kepada teman pemilih. Ya, sebelum mengakhiri perbincangan kita kali ini, ya, saya pesan kepada para pemilih dan aku sekalian, apa yang kalian lakukan pada pemilihan ketua OSIS kemarin itu dapat diaplikasikan di pilkada nanti karena dapat dipastikan bahwa kalian sudah menjadi pemilih pemula untuk pilkada berikutnya. Ya, sekira demikian ya. Mungkin ya. Oke, terima kasih banyak Pak Kacap atas waktu dan penjelasan yang sangat bermanfaat hari ini. Semoga obrolan kita bisa membuka wawasan semua teman pemilih tentang pentingnya berpartisipasi dalam demokrasi bahkan sejak berada di bangku sekolah. Ya, ingat hak pilih itu seperti buku. Kalau nggak dibaca dulu, rasanya rugi sendiri. Jadi jangan takut, tanya, riset, dan tahu apa yang kalian pilih nantinya. Saya Febriza Safira, host podcast KPU Kabupaten Luwu Timur, pamit undur diri. Sampai jumpa di episode berikutnya dan salam demokrasi. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.